Sari, seorang gadis muda berusia 22 tahun, merantau ke Jakarta dengan cita-cita besar untuk meniti karir di ibu kota. Dia berasal dari desa kecil di Jawa Tengah dan merasa gugup namun penuh semangat memulai petualangan barunya di kota besar ini. Setelah beberapa hari mencari pekerjaan, Sari akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan kecil yang dipimpin oleh seorang bos bernama Jeffrey. Jeffrey adalah sosok yang ramah dan hangat. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, dia selalu menunjukkan perhatian dan kebaikan kepada para karyawan, termasuk Sari. Jeffrey memberikan Sari kesempatan untuk belajar dan berkembang, memberikan bimbingan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Hubungan antara Sari dan Jeffrey tidak hanya sebatas profesional, tetapi lebih seperti hubungan antara ayah dan anak. Namun, di balik kebaikan Jeffrey, ada aura misterius yang kadang-kadang terasa oleh Sari. Ada tatapan-tatapan yang terlalu dalam dan bisikan-bisikan yang terdengar samar di lorong-lorong perusahaan saat malam hari. Meskipun begitu, Sari memilih untuk mengabaikan perasaan takutnya dan bersikap profesional dalam pekerjaannya. Jeffrey tidak hanya menjadi bos bagi Sari, tetapi lebih seperti figur ayah yang peduli. Dia selalu mengambil waktu untuk mendengarkan cerita-cerita Sari tentang kehidupannya di kampung halamannya. Jeffrey memberikan nasihat-nasihat bijak dan dorongan yang membuat Sari semakin percaya diri dalam pekerjaannya. Sari merasa sangat bersyukur bekerja di perusahaan Jeffrey. Atmosfer kerja yang hangat dan dukungan yang diberikan oleh Jeffrey membuatnya merasa dihargai dan diakui sebagai bagian penting dari tim. Dia belajar banyak hal baru setiap hari, tidak hanya dalam hal pekerjaan tetapi juga dalam memahami dinamika kerja tim dan nilai-nilai kepemimpinan yang baik. Di luar jam kerja, Jeffrey sering mengundang Sari untuk makan malam bersama keluarganya. Keluarga Jeffrey menerima Sari dengan hangat, membuatnya merasa seperti memiliki keluarga baru di Jakarta. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kebersamaan yang menjadi pelipur lara bagi Sari yang jauh dari keluarganya. Meskipun Sari merasa bahagia dengan situasinya, ada kali-kali kejadian aneh yang mengganggu. Suara-suara langkah kaki yang terdengar di lorong-lorong perusahaan saat sudah larut malam, atau bayangan-bayangan yang muncul secara tiba-tiba di sudut-sudut ruangan yang sepi, semakin sering mengganggu pikirannya. Namun, Sari mencoba untuk mengabaikan perasaan takutnya dan tetap fokus pada pekerjaannya. Beberapa bulan berlalu sejak Sari mulai bekerja di perusahaan Jeffrey. Dia telah menjadi bagian integral dari tim dan semakin dekat dengan Jeffrey dan keluarganya. Namun, kehidupannya mulai berubah drastis ketika Sari tiba-tiba mengalami gejala yang tidak biasa. Awalnya, Sari merasa lelah secara fisik dan sering mengeluhkan sakit kepala yang memburuk dari waktu ke waktu. Dia mulai absen dari pekerjaannya karena tidak mampu untuk hadir setiap hari. Jeffrey, yang sangat peduli terhadap kesejahteraan Sari, meminta dia untuk beristirahat dan menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Pemeriksaan medis tidak memberikan hasil yang jelas. Dokter yang memeriksanya bingung dengan gejala yang dialami Sari. Sari sendiri mulai merasa cemas dan ketakutan akan kondisinya yang semakin memburuk. Dia sering bermimpi buruk dan merasa seperti ada yang mengintai dari balik bayang-bayang setiap kali dia berada di kantor. Ketika Jeffrey mengetahui tentang kondisi Sari, dia mengambil langkah ekstra untuk membantu. Dia mengatur untuk membawa Sari ke dokter-dokter spesialis terkemuka, mencoba berbagai pengobatan alternatif, dan bahkan menyewa dukun untuk melakukan ritual penyembuhan tradisional. Namun, semakin lama Sari semakin lemah dan gejalanya semakin parah. Beban pikiran dan fisik yang dia rasakan semakin memisahkan dia dari kenyamanan dan kebahagiaan yang pernah dia rasakan di perusahaan Jeffrey. Setelah berjuang keras melawan penyakit misteriusnya selama seminggu penuh, Sari akhirnya menyerah pada takdirnya. Dia meninggal dunia di tengah malam yang hening di rumah sakit tempat dia dirawat. Kabar duka ini sangat mengguncang Jeffrey dan seluruh tim di perusahaan. Mereka semua merasa kehilangan sosok yang ceria dan bersemangat seperti Sari. Kematian Sari meninggalkan duka yang mendalam di hati Jeffrey. Dia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi dan menyelamatkan Sari dari penyakit yang merenggut nyawanya. Jeffrey tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sari telah pergi untuk selamanya. Dia meratapi kepergiannya dengan kesedihan yang mendalam, merenungkan apakah ada hal yang bisa dia lakukan untuk mencegah tragedi ini. Di saat pemakaman Sari, suasana menjadi semakin mencekam. Beberapa orang merasakan kehadiran yang aneh di sekitar pemakaman. Suara gemuruh dan angin yang kencang berhembus secara tiba-tiba, membuat suasana semakin tegang.
Beberapa pengunjung bahkan melihat bayangan-bayangan yang samar bergerak di antara batu nisan, memunculkan kecurigaan bahwa arwah Sari mungkin tidak tenang. Kepergian Sari menjadi titik balik bagi cerita ini. Masa depan Jeffrey dan perusahaan yang dia pimpin menjadi terguncang oleh kejadian tragis ini. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul tentang apa sebenarnya yang terjadi pada Sari, dan apakah ada hubungannya dengan hal-hal gaib yang terjadi sebelumnya di sekitar mereka. Jenazah Sari dibawa pulang ke desa kecil tempat keluarganya tinggal. Proses pemulangan jenazah ini dilakukan dengan sedih dan penuh duka bagi keluarga Sari. Mereka menerima berita tersebut dengan berat hati, terutama ibu dan adik perempuan Sari yang sangat dekat dengannya. Perjalanan pulang ke kampung halaman menjadi momen yang penuh kesedihan bagi keluarga Sari. Di dalam perjalanan, suasana di sekitar mereka terasa begitu sunyi dan tegang. Beberapa kali, mereka merasa ada kehadiran yang mengawasi mereka dari balik bayang-bayang pepohonan di tepi jalan. Setiap kali mereka memandang ke arah itu, tidak ada yang bisa dilihat kecuali kegelapan malam yang menyelimuti. Ketika tiba di desa, seluruh penduduk setempat meratapi kepergian Sari. Mereka berkumpul di sekitar rumah keluarga Sari untuk memberikan penghormatan terakhir. Suasana haru dan hening menyelimuti desa kecil tersebut. Bahkan binatang-binatang malam seperti serangga dan burung hantu sepertinya turut merasakan kehadiran yang misterius di malam yang sunyi itu. Pada saat pemakaman, atmosfer semakin mencekam. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan Sari yang samar-samar bergerak di antara pepohonan yang rimbun di pemakaman. Suara isakan dan tangisan yang diperdengarkan oleh angin malam semakin menambahkan kegugupan para pengunjung. Ada yang mengaku melihat air mata mengalir dari mata arwah Sari yang tampaknya memohon pertolongan kepada mereka. Pemakaman Sari di desa kecil tersebut menjadi titik balik baru dalam kisah ini. Keberadaan arwah Sari yang tampaknya tidak tenang mengguncang keyakinan spiritual orang-orang di sekitarnya. Pertanyaan-pertanyaan muncul tentang apa sebenarnya yang terjadi pada Sari dan apakah ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami sebelumnya. Perjalanan pulang keluarga Sari dari Jakarta ke desa mereka menjadi semakin menyeramkan dengan adanya kejadian-kejadian aneh yang mengganggu mereka di sepanjang perjalanan. Awalnya, semuanya tampak seperti perasaan cemas biasa setelah kehilangan yang mereka alami. Namun, semakin lama perjalanan, kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan mulai terjadi. Pertama-tama, mereka sering merasakan sensasi dingin yang tiba-tiba melanda mereka meskipun cuaca sangat panas. Beberapa kali, mereka mendengar suara gemuruh yang datang dari arah yang tidak jelas, terkadang terdengar seperti langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Adik perempuan Sari bahkan mengaku melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di luar jendela mobil mereka, meskipun tidak ada yang lain yang melihatnya. Ketegangan semakin meningkat saat mereka memasuki daerah pedesaan yang sepi. Pada suatu malam, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mati mesin di tengah jalan yang terpencil. Meskipun mencoba untuk menghidupkannya kembali, mobil tetap tidak mau bergerak. Mereka terpaksa menunggu bantuan dari warga setempat yang akhirnya datang beberapa jam kemudian. Di malam-malam berikutnya, mereka tinggal di penginapan sederhana di kota-kota kecil yang mereka lewati. Namun, kejadian-kejadian aneh tidak berhenti di sana. Mereka sering mendengar suara-suara aneh dari kamar mereka di malam hari, suara langkah kaki di langit-langit, bisikan-bisikan samar di telinga mereka saat mereka mencoba tidur, atau bayangan-bayangan yang bergerak cepat di luar jendela kamar mereka. Semua ini membuat keluarga Sari semakin yakin bahwa ada kehadiran gaib yang mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Mereka tidak tahu apakah ini adalah arwah Sari yang tidak tenang atau entitas lain yang ingin berkomunikasi dengan mereka. Kengerian semakin menyelimuti mereka ketika mereka mendekati desa mereka, tidak sabar untuk mengakhiri perjalanan yang penuh misteri ini. Pemakaman Sari di desa kecil mereka diselenggarakan dengan penuh penghormatan dan keharuan. Seluruh penduduk desa hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Sari, yang merupakan anggota muda yang penuh potensi dari komunitas mereka. Namun, atmosfer duka yang menyelimuti pemakaman ini tidak hanya dipenuhi dengan kesedihan, tetapi juga dengan ketegangan yang tidak terucapkan. Saat upacara pemakaman berlangsung, beberapa orang mulai merasa kehadiran yang tidak biasa di sekitar mereka. Beberapa di antara mereka melaporkan melihat bayangan yang samar-samar, atau merasakan sentuhan dingin yang lewat begitu saja. Suasana hening dan berat semakin diperparah dengan kejadian-kejadian aneh ini. Ketika prosesi pemakaman hampir mencapai puncaknya, terjadilah peristiwa yang mengguncang seluruh hadirin.
Beberapa orang yang berdiri di sekitar makam Sari melaporkan melihat arwah Sari yang terlihat sangat sedih. Dia tampak menangis dengan mata yang memancarkan keputusasaan, dan suara isakannya terdengar memohon pertolongan kepada mereka yang hadir. Tolong aku," begitu kata-kata yang tersampaikan dengan suara yang samar-samar dan penuh rintihan. Kejadian ini menggegerkan semua orang yang hadir. Beberapa menangis dengan lebih keras, merasa terharu oleh kesedihan yang dirasakan arwah Sari. Yang lainnya merasa ketakutan dan tidak nyaman dengan kehadiran arwah yang tidak tenang ini di tengah-tengah upacara pemakaman. Para tetua desa segera memutuskan untuk mengadakan ritual khusus untuk menenangkan arwah Sari dan memastikan dia bisa beristirahat dengan tenang. Mereka memanggil seorang dukun terkenal dari desa tetangga untuk melakukan upacara spiritual yang akan membantu mengantar arwah Sari ke alam lain dengan damai. Peristiwa di pemakaman ini menambah lapisan misteri dan ketegangan dalam kisah ini. Pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dialami oleh Sari sebelum kematiannya dan mengapa arwahnya tidak bisa beristirahat menjadi perbincangan hangat di antara penduduk desa yang terpukul oleh kejadian tersebut. Setelah kejadian mencekam di pemakaman Sari, kabar tentang kejadian aneh ini cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak yang merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi, dan beberapa penduduk desa memutuskan untuk menghubungi seorang paranormal, atau orang pintar terkenal di wilayah itu untuk mencari jawaban. Orang pintar itu, Mbah Suparto, dikenal karena kemampuannya dalam membaca tanda-tanda alam dan berkomunikasi dengan dunia spiritual. Dia tiba di desa dengan rambut putih panjangnya yang kusut, dan wajahnya yang dipenuhi dengan keriput menandakan pengalaman spiritual yang dalam. Mbah Suparto mengadakan pertemuan dengan keluarga Sari dan beberapa tokoh penting di desa. Dia duduk bersila di atas tikar yang dihampar di ruang tamu mereka, menyalakan dupa dan menaburkan bunga-bunga sebagai persiapan untuk komunikasi dengan arwah yang tidak tenang. Setelah beberapa saat meditasi yang dalam, Mbah Suparto mengungkapkan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Dia mengatakan bahwa Sari tidak meninggal secara alami, tetapi dia telah menjadi tumbal bagi entitas gelap yang mencari kekuatan dari kehidupannya. Entitas ini mengejar Sari sejak dia pertama kali tiba di Jakarta, mengikuti dan menguras energi vitalnya secara perlahan-lahan hingga menyebabkan kematiannya yang tragis. Pengungkapan ini membuat gempar semua orang yang hadir. Mereka merenungkan apakah kehadiran arwah Sari yang tidak tenang dan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami sepanjang perjalanan dan di pemakaman adalah akibat dari entitas gelap ini yang masih mencari apa yang dia inginkan. Setelah pertemuan ini, Mbah Suparto menyarankan langkah-langkah ritual yang lebih kuat untuk membersihkan dan menenangkan arwah Sari, serta melindungi desa dari pengaruh negatif yang mungkin dibawa oleh entitas gelap tersebut. Desa pun bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari penemuan ini, sambil berusaha untuk mencari solusi yang dapat mengembalikan kedamaian mereka. Setelah pengungkapan Mbah Suparto tentang nasib tragis Sari, atmosfer di desa semakin tegang dan gelap. Beberapa malam setelah upacara ritual yang dilakukan untuk menenangkan arwah Sari, kejadian-kejadian yang tidak wajar mulai terjadi di sekitar desa. Penduduk desa melaporkan fenomena-fenomena paranormal yang semakin intens, seperti suara hantu yang memekakkan telinga, benda-benda yang bergerak sendiri tanpa sebab, atau bayangan-bayangan gelap yang muncul di rumah-rumah mereka. Tak lama kemudian, orang-orang yang terlibat secara tidak langsung dalam kehidupan Sari mulai mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Salah satu karyawan perusahaan Jeffrey yang dulu meremehkan Sari mendapat mimpi buruk setiap malam dan semakin tertekan dengan pekerjaannya. Seorang sahabat lama Sari yang pernah mengkhianatinya mengalami kecelakaan misterius yang hampir merenggut nyawanya, diselamatkan hanya oleh keajaiban belaka. Pada malam yang gelap dan berangin, Jeffrey sendiri mulai merasakan kehadiran yang tidak biasa di sekitar rumahnya. Dia sering mendengar suara-suara aneh dan merasa bayangan yang mengintai di sudut-sudut rumahnya. Mimpi buruk tentang Sari yang menangis minta pertolongan semakin sering menghantuinya, membuatnya semakin terganggu dan tidak bisa tidur dengan tenang. Semua ini memunculkan dugaan bahwa arwah Sari telah kembali dalam bentuk yang tidak tenang untuk membalas dendam kepada mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya. Keberadaannya yang marah dan kecewa mencari keadilan atas nasib tragisnya, menuntut balas kepada siapapun yang dianggap telah menyebabkan penderitaannya. Di tengah ketakutan dan kebingungan, penduduk desa dan Jeffrey mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk mengakhiri kemarahan arwah Sari.
Mereka merasa tertekan oleh kehadiran gaib ini dan mencari cara untuk menenangkan arwahnya sebelum kekacauan lebih jauh melanda desa mereka. Jeffrey, yang selama ini dikenal sebagai bos yang baik hati dan peduli terhadap karyawan-karyawannya, mulai merasakan dampak yang paling kuat dari kemarahan arwah Sari. Setelah pengungkapan Mbah Suparto tentang nasib tragis Sari dan dugaan bahwa arwahnya kembali untuk membalas dendam, Jeffrey menjadi semakin terganggu oleh kejadian-kejadian supranatural di sekitar dirinya. Pada awalnya, Jeffrey hanya merasa kehadiran yang aneh dan terganggu di sekitar rumahnya. Dia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki di koridor rumahnya yang sepi atau suara bisikan yang tidak dapat dimengerti. Mimpi buruk tentang Sari yang menangis dan meminta pertolongan semakin sering menghantuinya, membangunkannya dengan keringat dingin di tengah malam. Tidak hanya itu, tetapi Jeffrey juga mulai mengalami kejadian-kejadian tak terduga yang merugikan dalam kehidupan pribadinya. Bisnisnya yang selama ini sukses mulai mengalami kemunduran yang tiba-tiba, klien-klien penting mulai menarik diri, dan reputasinya sebagai pemimpin yang solid mulai dipertanyakan oleh karyawan dan mitra bisnisnya. Pertemuan dengan Mbah Suparto dan saran-saran untuk melunasi utang spiritual dengan Sari menjadi bahan pertimbangan utama bagi Jeffrey. Namun, dia merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kesedihan yang semakin mendalam. Apa yang dia lakukan dalam hidupnya untuk membantu Sari tidak cukup, dan sekarang dia harus menghadapi akibat dari keputusan-keputusan tersebut. Di tengah pergulatan batinnya, Jeffrey mencoba untuk mencari solusi yang dapat mengakhiri keterpurukannya. Dia mencari dukun, paranormal, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan spiritual untuk membantu menemukan jalan keluar dari situasi yang semakin memburuk ini. Namun, semakin banyak dia mencari, semakin jelas bagi Jeffrey bahwa dia harus menghadapi arwah Sari dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat sebelum hidupnya benar-benar hancur. Meskipun Jeffrey berusaha mencari bantuan dari berbagai ahli spiritual dan melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah dengan arwah Sari, hantuan tersebut tetap berlanjut tanpa henti. Setiap hari, kehadiran dan pengaruh Sari yang marah semakin terasa di kehidupan Jeffrey. Pada malam hari, Jeffrey sering terbangun karena suara isakan dan tangisan yang datang dari sudut-sudut rumahnya. Dia bahkan mulai melihat bayangan-bayangan yang samar-samar bergerak di sekitar ruang tidurnya, dengan mata yang memancarkan keputusasaan dan kemarahan. Serangkaian mimpi buruk tentang Sari yang menunjukkan kekecewaannya dan rasa sakitnya yang mendalam semakin sering menghantuinya. Di tempat kerja, hantuan Sari juga membuat dampak yang signifikan. Karyawan-karyawan di perusahaannya mulai merasakan kehadiran yang tidak nyaman dan melihat fenomena-fenomena aneh di sekitar kantor mereka. Beberapa dari mereka bahkan melaporkan mendengar suara-suara aneh atau merasakan sentuhan dingin yang tidak dapat dijelaskan saat mereka bekerja di malam hari. Kondisi ini membuat Jeffrey semakin terpuruk secara emosional dan mental. Meskipun dia mencoba untuk tetap fokus dan melakukan rutinitasnya sehari-hari, pengaruh negatif dari arwah Sari semakin mengganggu kehidupannya. Dia merasa seperti dia tidak bisa lagi menghindari atau menutup mata terhadap kenyataan yang ada di depannya. Dalam keputusasaannya, Jeffrey terus mencari solusi untuk mengakhiri pengaruh negatif ini. Dia menyadari bahwa solusi yang tepat harus ditemukan sebelum keadaan semakin buruk dan merusak lebih banyak lagi dalam hidupnya. Namun, pertanyaan tentang bagaimana cara menenangkan arwah Sari yang begitu marah dan membalas dendam tetap menghantuinya setiap hari. Pada akhirnya, kehidupan Jeffrey yang penuh dengan pengaruh negatif dan hantuan dari arwah Sari mencapai puncaknya dengan cara yang tragis dan misterius. Meskipun dia telah mencoba segenap daya dan upayanya untuk menyelesaikan konflik dengan Sari, kehadiran gaib tersebut terus menghantuinya tanpa ampun. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, saat Jeffrey berada sendirian di rumahnya yang sunyi, kejadian tragis terjadi. Beberapa tetangga mendengar suara jeritan tajam yang terdengar dari dalam rumahnya, namun ketika mereka mencoba untuk memeriksa, mereka menemukan Jeffrey sudah tidak bernyawa di lantai ruang tamu. Kematian Jeffrey mengejutkan seluruh desa. Meskipun otopsi tidak menunjukkan penyebab kematian yang jelas, banyak yang percaya bahwa kematian tragisnya terkait dengan kehadiran arwah Sari yang marah dan terus-menerus mengganggunya. Beberapa penduduk desa bahkan mengatakan bahwa mereka melihat bayangan Sari yang kabur berlalu dari rumah Jeffrey pada malam kejadian. Dengan kematian Jeffrey, kisah tragis ini menutup siklusnya dengan cara yang penuh misteri dan ketidakpastian.
Pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Sari, mengapa arwahnya tidak tenang, dan apa yang sebenarnya terjadi pada Jeffrey tidak pernah sepenuhnya terjawab. Desa kecil itu ditinggalkan dalam keheningan, dengan cerita horor yang berputar-putar di antara penduduknya, memberi peringatan tentang kekuatan gaib yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, kisah Sari dan Jeffrey memberikan pelajaran yang mendalam tentang konsekuensi dari mengabaikan kekuatan spiritual dan adanya hal-hal di luar kendali manusia.